Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Pertiwi dari 19A Keperawatan, NIM 190100038. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mengawali presentasi dengan tema diare pada anak. Langsung saja saya akan menjelaskan pertolongan pertama pada anak diare. Diare masih merupakan masalah kesehatan nasional karena angka kejadian dan kematiannya yang sangat tinggi. Balita di Indonesia rata-rata akan mengalami diare 2-3 kali dalam 1 tahunnya. Dengan diperkenalkannya Oralit, angka kematian akibat diare alhamdulillah sangat menurun. Walaupun demikian masih cukup tinggi balita yang mengalami kekurangan gizi. Secara umum penyebab diare itu adanya infeksi oleh bakteri seperti virus atau parasit. Yang kedua, alergi terhadap makanan atau efek samping obat tertentu. Misalnya makanan pedas atau susu yang tidak cocok dengan anak tersebut. Yang ketiga, infeksi oleh bakteri atau virus yang menyertai penyakit lain seperti campak, infeksi telinga, infeksi tenggorokan atau malaria, dan lain-lainnya. Pemanis buatan maksudnya tidak tahan terhadap laktosa. Selanjutnya, pola buang air besar pada anak. Pada umumnya, anak buang air besar paling sering 3 kali dalam 1 hari. Paling sedikitnya itu 3 hari bisa saja hanya 1 kali. Bentuk tinja tergantung pada kandungan air dalam tinja. Pada keadaan normal, tinja berbentuk seperti pisang. Dilihat dari kandungan airnya, bentuk tinja bervariasi, mulai dari yang cair, lembek, dan keras. Pada bayi berusia 0-2 bulan, khususnya bagi bayi yang mengkonsumsi ASI, frekuensi buang air besarnya lebih sering dialami, yaitu dalam 1 harinya itu bisa 8-10 kali. Tinjanya itu encer, berbuih, dan berbau asam. Selama berat badan bayi meningkat normal, hal tersebut tidak tergolong diare, tetapi merupakan intoleransi laktosa sementara akibat belum sempurnanya perkembangan saluran cerna. Warna tinja yang normal itu kuning kehijauan, tetapi dapat bervariasi tergantung makanan yang dikonsumsi anak tersebut. Yang perlu diperhatikan itu ketika tinja berwarna merah, mungkin saja itu darah, dan bisa saja hitam, mungkin saja itu darah yang membeku atau darah lama. Bisa saja itu putih seperti dempul yang terdapat pada penyakit hati. Kapan disebut diare? Anak dinyatakan menderita diare bila buang air besarnya lebih encer dan lebih sering dari biasanya. Tinja anak diare dapat mengandung lendir dan darah, tergantung pada penyebabnya. Gejala awal yang dialami anak diare ini biasanya diawali dengan demam dan muntah. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya Amirinza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirinza Novilia Putri. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu B. Gejala yang timbul akibat penyakit diare. Nah, terjadinya mencret dan muntah yang terus-menerus. Pada awalnya anak akan merasa haus karena telah terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bila tidak ditolong, dehidrasi bertambah berat dan timbullah gejala-gejala. Anak tampak cengeng, gelisah, dan tidak sadarkan diri pada dehidrasi berat. Mata tampak cekung, ubun-ubun cekung, bibir dan lidah kering, tidak tampak air mata walaupun menangis. Nah, turgor berkurang, yaitu bila kulit perut dicubit tetap berkerut. Nadi melemah sampai tidak teraba, tangan dan kaki teraba dingin, dan kencing berkurang. Pada keadaan dehidrasi, berat nafas tampak sesak karena tubuh kekurangan zat basah. Bila terjadi kekurangan elektrolit dapat terjadi kering. Prinsip pengobatan diare. Penyakit diare dapat mengakibatkan kematian bila dehidrasi tidak diatasi dengan baik dan dapat mencetuskan gangguan pertumbuhan bila tidak diberikan terapi yang adekuat. Prinsip pengobatan diare adalah yang pertama, rehidrasi atau mengganti cairan yang hilang, dapat melalui mulut atau diminum maupun melalui infus.
Ini kalau untuk infus pada kasus dehidrasi berat. Terus pemberian makanan yang adekuat. Jangan memuasakan anak. Pemberian makanan seperti yang diberikan sebelum sakit harus dilanjutkan, seperti pemberian ASI. Pada diare yang ringan, tidak diperlukan penggantian susu formula. Yang ketiga, pemberian obat seminimal mungkin. Sebagian besar diare pada anak akan sembuh tanpa pemberian antibiotik dan anti diare. Bahkan pemberian antibiotik dapat menyebabkan diare kronik. Nama saya Cewi Windy Fania, NIM 19010026. Saya perwakilan dari kelompok 6. Saya akan melanjutkan materi dari Dadia. D. Pertolongan pertama pada anak. Bila anak menderita diare dan belum menderita dehidrasi, segera berikan minum sebanyak 10 ml per 1 kg berat badan setiap kali mencret agar cairan tubuh hilang bersama tinja dapat diganti untuk mencegah terjadinya dehidrasi sehingga mencegah terjadinya kematian. Kedua, bila telah terjadi dehidrasi, minumkan Olarit. Ketiga, segera bawa anak ke dokter atau puskesmas jika diarenya tidak kunjung sembuh. E. Pencegahan diare pada anak. Untuk pencegahan diare pada anak dapat dilakukan beberapa upaya praktik seperti siapkan makanan yang bersih dan higienis, penyediaan air minum yang bersih, tentunya dimasak dengan baik, kebersihan perorangan, baik kebersihan anak maupun kebersihan orang tua, cuci tangan sebelum makan, memberi ASI eksklusif, buang air besar pada tempatnya, buang sampah pada tempatnya, lindungi makanan dari serangga seperti lalat, semut, dan sebagainya yang sering hinggap di makanan. Lingkungan hidup yang sehat. F. Pemberian larutan gula garam sebagai pengganti Olarit. Bahan yang diperlukan: gula pasir 1 sendok teh, garam dapur 1/4 sendok teh, air matang atau air hangat, Olarit. Bahan yang diperlukan: gula pasir 1 sendok teh, garam dapur 1/4 sendok teh, air matang atau air hangat kurang lebih 200 ml. Alat yang diperlukan: gelas dan sendok teh. Cara pemakaian: cuci tangan dengan bersih, isi gelas dengan air matang atau teh hangat, tuangkan 1 sendok teh gula pasir dan 1/4 sendok teh garam ke dalam gelas lalu aduk sampai keduanya tercampur. Kesimpulan, diare pada anak merupakan penyakit yang umumnya diakibatkan oleh infeksi atau dapat disebabkan oleh faktor makanan maupun psikologis pada anak yang dapat menyebabkan dehidrasi, syok, dan kematian. Berdasarkan pada hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa gangguan kekurangan volume cairan pada bayi atau anak-anak dapat teratasi dibuktikan dengan mukosa lembab, anak tidak rewel, tidak tampak lemah, cairan tubuh mulai seimbang, dan turgo kulitnya elastis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.